Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan membahas materi di buku saya yang berjudul Kendala Guru dan Solusi Sekolah terkait BDR atau Belajar dari Rumah. Nah, ini oleh saya Ana Widyastuti, dan saya mengambil materi Kendala Guru dan Solusi Sekolah terkait BDR ini dari buku saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ, Daring, Luring, BDR, Tantangan Strategi Solusi Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Masa Depan. Penerbitnya Elek Media Komputindo dan penulisnya oleh saya. Nah, apa saja kendala guru terkait BDR ini? Yang pertama adalah kesiapan guru di tengah pandemi COVID-19. Pembelajaran daring memerlukan persiapan dari guru dan siswa lebih banyak. Misalnya pada pelajaran tertentu yang memerlukan instant feedback. Karena tidak adanya mekanisme instant feedback, maka persiapan guru harus lebih ekstra. Penyesuaian materi ajar yang tidak sefleksibel apabila mengajar langsung di kelas. Sebab ketika pembelajaran dilakukan langsung di kelas dan siswa belum mengerti, maka guru bisa langsung mengubah materi agar sesuai dengan yang tidak dimengerti. Kemudian selanjutnya adalah belajar dari rumah membutuhkan kejujuran dan disiplin yang tinggi. Guru memahami kondisi di rumah berpotensi untuk mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang belajar atau murid kita yang sedang belajar, bahkan kejujuran dan disiplin anak di rumah. Kemudian guru sulit mengidentifikasi siswa yang tertinggal pelajaran. Belajar di rumah bisa menimbulkan perasaan terkucilkan karena tidak bertemu dan tidak berinteraksi sosial dengan siswa lainnya, sehingga makin sulit mengidentifikasi siswa yang tertinggal. Nah, ini kesulitannya. Kemudian guru merasa tertekan dan bingung. Tidak hanya murid yang merasa tertekan, tetapi guru atau pendidik juga merasakan hal yang sama. Sampai ada guru yang juga mengalami depresi karena memikirkan hal ini. Rasa jenuh karena harus menyesuaikan materi atau rancangan pembelajaran yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Harus memeriksa hasil pekerjaan siswa, dan hal ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sehingga keluhan yang muncul dari guru adalah jam kerja yang semakin panjang. Tidak seperti ketika guru langsung melakukan tatap muka di kelas, di mana guru langsung memeriksa pekerjaan siswa dan memberikan feedback atau tugas yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kelelahan secara fisik dan mempengaruhi hasil pekerjaan. Guru masih terpaku pada penuntasan kurikulum sehingga memberikan tugas pada siswa terlalu berat dan waktu pengerjaannya sangat pendek. Faktanya belajar dari realitas empiris selama lebih kurang 3-4 bulan PJJ itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ada banyak pengaduan siswa dan orang tua terkait PJJ ini. Nah, hal utama yang menjadi sorotan dalam PJJ ini adalah penugasan yang terlalu berat dan waktu pengerjaannya yang singkat. Ini bisa terjadi karena guru masih terpaku pada penuntasan isi kurikulum. Kurikulum dalam situasi darurat pandemi COVID-19 tak dimiliki guru. Kendala selanjutnya adalah tuntutan dari orang tua yang meminta guru untuk dapat memberikan tugas-tugas yang ringan dan tidak memberatkan orang tua. Guru juga diminta memberikan waktu yang lebih panjang dan memberikan penjelasan pada siswa. Nah, ketika hal ini tidak dipenuhi, cenderung terjadi hubungan yang tidak sehat antara guru dan orang tua. Kemudian guru mengalami kesulitan untuk mengontrol peserta didik atau murid yang benar-benar serius dalam belajar. Guru bekerja di luar waktu atau jam kerja sehingga terkadang mendampingi anak sendiri terabaikan. Nah, ini yang sering dialami oleh guru yang mempunyai anak juga yang perlu pendampingan di rumah. Tidak sedikit jumlah pendidik atau guru yang masih kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran daring dan berakhir hanya memberikan tugas secara jarak jauh tanpa ada feedback atau umpan balik maupun interaksi dengan siswa.
Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, termasuk guru generasi 10 yang pada masa mereka menggunakan teknologi belum begitu masif. Sebenarnya mereka bukan tidak bisa kalau mau belajar, pasti mampu karena prinsipnya guru adalah manusia pembelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Nah, keadaan hampir sama juga dialami oleh siswa. Tidak semua terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, mereka harus rebutan dalam menggunakan teknologi pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Bahkan mungkin mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Keterbatasan guru ada pada kerentanan menurunnya kesejahteraan. Nah, di tengah pandemi ini, hampir semua lapisan masyarakat terimbas berkurangnya pendapatan termasuk guru. Jelas sekali dirasakan guru, khususnya guru swasta atau lembaga pendidikan yang kecil. Jangankan untuk beli kuota, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kurang dari cukup. Otomatis ini berimbas pula pada kegiatan daring yang membutuhkan kuota yang lebih besar. Biaya kuota yang tak memadai. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Kendala selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja masih banyak guru yang kesulitan. Hal yang sama pun terjadi pada siswa karena tidak semua orang tua mampu memberi fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas namun tidak digunakan untuk media pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu para guru ada yang kurang mampu memanage waktu karena secara fisik dan mental memang belum siap. Fakta pada proses pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah guru sulit menjelaskan materi bahan ajar atau siswa pun sulit mengerti yang diberikan oleh guru. Guru lebih banyak memberi soal latihan atau drilling lewat WA atau telepon. Hanya sebagian kecil guru sangat bersemangat, kreatif, dan mau belajar sesama guru dan berusaha menciptakan pembelajaran online learning yang menarik. Guru mengalami kesulitan untuk mengontrol peserta didik yang benar-benar serius dalam belajar. Kestabilan jaringan internet. Di perkotaan yang jaringan internetnya lebih lancar juga tak sepenuhnya aman. Di dunia maya ada pula hacker yang mengintai merusak proses penggunaan aplikasi belajar mengajar. Sementara tidak semua daerah memiliki kestabilan jaringan internet, sehingga para guru dan murid harus kreatif. Itu adalah solusinya. Nah, sekarang adalah bagaimana peran dan solusi guru atau sekolah. Nah, pada intinya adalah bagaimana solusi atau kemampuan penguasaan guru dalam teknologi informasi video conference. Bagaimana membuat presentasi materi yang baik, kemudian kemampuan guru dalam menggunakan sumber daya multimedia dan cloud internet, bahkan aplikasi pembelajaran melalui internet. Nah, jika dulu kemampuan itu hanya dibutuhkan untuk guru TI, sekarang semua guru dituntut mempunyai kemampuan tersebut. Nah, tujuan akhirnya apa? Yaitu guru memahami atau bagaimana mereduksi kualitas pembelajaran akibat gap antara proses pembelajaran tatap muka dan BDR ini. Nah, ini dia. Kemudian apa sih peran dari sekolah atau kepala sekolah? Nah, peran kepala sekolah menyangkut BDR ini adalah menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR, kemudian menentukan sistem pembelajaran, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru,
membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan atau di sekolah yang ia pimpin. Kemudian berkoordinasi memberikan laporan berkala kepada dinas pendidikan atau pos pendidikan daerah. Nah, peran dan solusi guru salah satunya selain peran kepala sekolah adalah guru berdiskusi dengan orang tua. Para guru dapat mendiskusikan cara pembelajaran yang baiknya dilakukan. Komunikasi dengan orang tua mengenai cara pembelajaran seperti apa yang kiranya mungkin dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Bentuk diskusi ini dapat menggunakan melalui media telekonferensi, atau ketika orang tua tidak memungkinkan menggunakan media tersebut, bisa ke sekolah berdiskusi. Namun hal ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan melakukan diskusi ini, maka guru akan mengetahui kesulitan apa yang dialami orang tua ketika mengajari anak di rumah dan memberikan tips kepada orang tua dalam mengajari anak. Selain itu, juga dapat mempermudah guru dalam pembuatan materi pembelajaran. Hal ini, materi pembelajaran yang diberikan tidak hanya bersifat kuantitatif saja, namun juga memperhatikan unsur kualitatif. Sehingga kelak nantinya penilaian yang diberikan juga memperhatikan unsur perkembangan karakter anak. Guru harus belajar untuk terus mengasah kemampuan dan kreativitasnya dalam menyajikan konten pembelajaran yang bermutu dan memikat daya tarik serta memberikan bagi siswa. Jadi pembelajarannya yang lebih menarik ketika masa daring ini. Selanjutnya adalah guru dapat melakukan pertemuan yang sifatnya aktivitasnya menyenangkan dengan siswa, seperti mendongeng, art and craft, bernyanyi, ataupun aktivitas lainnya yang sifatnya menyenangkan. Nah, ini tidak harus dengan membeli buku atau hal ini tidak harus dengan membeli buku atau kursus dengan biaya mahal. Guru dapat belajar dari konten-konten menarik yang disajikan dan bertebaran di media daring seperti YouTube, grup Facebook, grup WA, dan media yang lain tentang bagaimana mengkreasi konten materi pelajaran dan memanfaatkan media daring dalam pembelajaran. Nah, saat ini kan Kemendikbud juga sudah meluncurkan suatu platform guru berbagi, di mana guru-guru di Indonesia dapat saling berbagi pengalaman tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, intinya di sini guru harus lebih kreatif lagi. Kemudian para guru harus tetap memantau perkembangan peserta didiknya. Nah, ini selalu dan selalu. Terkadang juga bisa melalui dari tugas yang diberikan, ataupun bisa juga dari ketika mengajar online, ataupun dari informasi orang tua. Kemudian guru berusaha keras untuk beradaptasi dengan teknologi yang selama ini dipandang sebelah mata. Nah, ini sudah suatu keharusan di masa pandemi ini. Materi yang ada di dalam buku saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ Daring Luring BDR, Tantangan Strategi Solusi Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Masa Depan. Buku ini telah tersedia di Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan toko-toko online di seluruh Indonesia jika Anda berminat membelinya. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.